Ya, halo semuanya. Balik lagi di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita akan membahas ending dari serial Imotosae Irebai atau yang bisa kita singkat dengan Imosae. Ini juga sesuai request ya, seperti biasa. Untuk anime Imosae, mengadaptasi volume 1 sampai 5 dari light novelnya. Tapi untuk volume 5, itu cuma sepertiga aja yang diadaptasi. Jadi kalau kalian mau baca bisa lanjut dari volume 5 ya. Dan untuk cerita animenya sendiri, ternyata lumayan beda dengan light novelnya dan acak juga untuk urutan ceritanya. Nah, seperti apa bedanya? Langsung aja kita bahas. Sebelumnya info dikit, jadi untuk seri Imusae ini ternyata lumayan banyak juga yang harus dibahas. Jadinya kita buat dua part ya, kayak Inno Battle kemarin. Dan seperti biasa, kita mulai dari breakdown semua versinya terlebih dahulu. Dimulai dari light novelnya, punya total 14 volume yang terbit dari tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 18 Februari 2020. Setelah 9 bulan volume pertama light novelnya terbit, Imosae dapat adaptasi manga dengan total 9 volume dan 48 chapter. Terbit dari tanggal 19 Desember 2015 sampai dengan 19 Juli 2019. Dan kalau untuk terjemahan fans, itu baru sampai chapter 27 saat video ini dibuat. Yang terakhir, yaitu adaptasi animenya. Tayang sebanyak 12 episode dari tanggal 8 Oktober 2017 sampai dengan 24 Desember 2017. Sekarang kita bahas apa aja yang beda dari semua versinya. Dimulai dari animenya dulu ya. Ini bisa kalian lihat sendiri di gambar. Kalau alur animenya itu ternyata acak. Ini kalau dijelasin semua bakal panjang ya. Jadinya kita bahas sedikit aja. Yang pertama di episode 2, pas Miyako datang ke apartemen Itsuki terus ketemu Nayu. Ini harusnya Miyako itu sendirian yang datang. Terus yang buka pintu itu malah si Nayu. Doi nginap karena ketinggalan kereta. Terus pas di anime juga ada beberapa cerita yang di skip. Contohnya pas Nayu makai bajunya Itsuki. Ini nggak ada di anime ya. Dan kalau kita perhatikan alurnya, harusnya si Kaiko itu munculnya di agak akhir, yaitu volume 4. Tapi malah muncul duluan di episode 6. Kalau kalian mau yang lebih detail, disaranin untuk baca versi manganya aja. Karena banyak adegan yang beda dan nggak ada di anime ya. Untuk penjelasan isi pikiran karakternya juga lebih detail dan jelas ya. Contohnya pas cerita si Miyako, ditanyain sama Itsuki apakah sekarang punya pacar atau enggak. Ini di manganya lebih jelas ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, dimulai dari sisa volume 5 yang belum diadaptasi di animenya. Yaitu setelah si Miyako mulai kerja part-time jadi editor, di perusahaan penerbit tempat Itsuki dan yang lainnya bekerja. Di sini, Miyako banyak ngebantu Itsuki sebagai part-time. Salah satunya itu pas ayahnya Kaiko yang ngurus manganya Itsuki, tahu kalau Kaiko itu jadi mangaka. Jadi ayahnya Kaiko ini nggak mau ya kalau Kaiko jadi mangaka. Tapi akhirnya diyakinin sama Miyako buat ngebiarin Kaiko ngelakuin apa yang doi suka. Miyako juga ngebantu Itsuki buat ngeyakinin staff pembuat anime dari seri light novelnya, biar anime yang dibuat itu sesuai dengan keinginan Itsuki. Kalau kalian lupa, di ending animenya, light novel Itsuki itu dapat adaptasi anime ya. Nah, dari pihak studio animenya itu nggak mau bikin yang ribet-ribet. Jadinya kemungkinan besar anime Itsuki bakal jadi anime sampah, kayak punya Haruto dulu. Setelah hari terakhir part-time, Haruto ngajak Miyako buat pergi ke bar buat minum. Nah, di sini akhirnya si Haruto nembak Miyako, ngutarain perasaannya. Nah, diterima nggak nih? Sayangnya belum ya. Miyako bilang kalau doi butuh waktu untuk memikirkannya terlebih dahulu. Lanjut beberapa hari setelahnya, Itsuki ngajak Miyako buat makan malam di apartemennya sebagai tanda ucapan terima kasih atas semua bantuan Miyako selama part-time. Itsuki nggak pernah nyangka kalau Miyako bakal ngebantu Itsuki sejauh itu. Miyako yang nggak bisa nahan perasaannya pun akhirnya meledak. Dan akhirnya Miyako nembak Itsuki. Mereka pun akhirnya pacaran. Tapi bohong. Itsuki nolak Miyako ya, dengan bilang, maaf, tapi sudah ada orang yang aku cintai. Ini juga ada di anime ya, sudah sangat jelas siapa yang disukai Itsuki. Dan volume 5 pun selesai. Masuk ke volume 6, setelah Miyako pulang dari apartemen Itsuki, doi ke kamar hotelnya Nayu. Terus Miyako bilang ke Nayu kalau doi tadi nembak Itsuki. Di sini Nayu nangis dan langsung minta maaf ke Miyako, bilang kalau Nayu itu udah tahu kalau Itsuki suka sama dia.
pas dulu pura-pura tidur di kamarnya Itsuki. Nayu sayang sama Miyako, karena Miyako itu udah kayak sosok kakak beneran bagi Nayu. Nayu pengen Miyako bahagia, tapi karena Nayu juga suka sama Itsuki, jadinya Nayu nggak bisa nyerah gitu aja. Miyako dan Nayu di sini saling jujur, ngungkapin perasaan mereka masing-masing, dan akhirnya tidur bareng di kamarnya Nayu. Maaf, ini karena ilustrasinya banyak yang bahaya, jadi bakal kita sensor ya. Setelah kejadian ini, Nayu mulai nerima semua proyek adaptasi untuk novelnya, mulai dari anime, manga, movie, live action, dan lain-lain. Lanjut lagi, jadi ada event penghargaan yang ke-15 untuk pendatang baru penulis novel. Catatan sedikit, Itsuki dan Haruto itu masuk penghargaan yang ke-10 ya. Dari para pendatang ini, ada 2 orang yang layak kita mention. Yang pertama, ada Aioi Ui, perempuan opai besar yang terinspirasi jadi penulis novel setelah Haruto jadi tamu pengajar di Universitas Doi dulu. Sehabis acara penghargaan, Ui minta nomor HP-nya Haruto dan ngajak Haruto buat makan malam di luar, tapi ditolak. Ui pun ngelihat Haruto ngobrol dengan Miyako, terus bilang ke Haruto kalau Doi nggak bakal kalah dari Miyako. Jadi bisa kita konfirmasi kalau si Ui ini suka sama Haruto ya. Yang kedua, ada Kasamatsu Aoba, perempuan yang dijuluki Nayu tingkat 2 atau copycat-nya Nayu dengan skill nulis Doi. Bisa dibilang skillnya hampir mendekati Nayu, yang mana Nayu sendiri adalah penulis nomor 1 di perusahaan penerbit mereka sekarang. Aoba ini tipenya masih misterius, gak banyak yang dijelasin tentang karakternya. Cuma pas ada event di mana Nayu terlibat, Aoba pasti bakal datang dengan harapan buat ketemu Nayu. Untuk alasan kenapa Doi mau ketemu Nayu masih belum dijelasin. Lanjut lagi untuk cerita volume 6, di sini lumayan banyak komedi. Setsuna ketemu dengan Chihiro, dan kali ini berhasil ngelihat setengah pantatnya Chihiro. Setelah sekitar sebulan gak ketemu, Nayu datang ngunjungin apartemennya Itsuki. Nayu sekarang lagi sibuk-sibuknya dengan proyek adaptasi anime dari novelnya Doi. Pas Itsuki nanya apa Nayu makan dengan teratur, Nayu bilang kalau belakangan ini dia jarang makan, saking banyaknya meeting. Suatu hari, Itsuki dapat kabar kalau Nayu pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Itsuki pun panik karena keingat traumanya dulu pas SMP, yang mana ibunya meninggal. Itsuki langsung ngegas ke rumah sakit tempat Nayu dirawat. Itsuki marah ke Nayu, bilang kalau Nayu harus lebih merhatiin kondisi tubuhnya dan jangan sampai overwork atau kerja berlebihan. Terus Nayu ngejelasin kalau semua ini Doi lakuin demi Itsuki. Nayu ngelihat Itsuki bekerja dengan keras dan mikir kalau nanti suatu saat Itsuki bakal ngelewatin Nayu. Nayu pun takut kalau nantinya Itsuki nggak ngelihat Nayu lagi karena udah berada jauh di depan. Ini juga jadi alasan ya kenapa Nayu mau nerima semua tawaran adaptasi anime, manga, dan lain-lain untuk novelnya. Karena Nayu mikir kalau Doi juga harus berusaha yang terbaik buat berada di samping Itsuki. Setelah dengar semua itu, Itsuki secara frontal langsung nembak Nayu. Pas Itsuki mau pulang dari rumah sakit, Nayu bilang ke Itsuki buat nyium Doi sebelum pulang. Dan akhirnya mereka pun ciuman. Selesai volume 6, sekarang kita masuk ke volume 7. Di sini awal ceritanya lebih berfokus ke reaksi semua orang tentang Itsuki dan Nayu yang mulai pacaran. Terus di sini juga ada kencan campuran yang diusulin sama salah satu pemenang penghargaan, yaitu Kaizu. Kaizu ngajak Haruto buat ngundang Ui, Aoba, dan Asli. Karena sekarang jumlahnya 2 cowok dan 3 cewek, akhirnya mereka ngajak Chihiro. Setelah acaranya selesai, Chihiro dan Aoba langsung pulang. Sedangkan Kaizu dan Asli pergi berdua buat minum lagi. Ternyata mereka ini saling kenal. Setelah semuanya pulang, sekarang tinggal Haruto dan Ui doang. Di sini Ui mulai manggil Haruto dengan sebutan Haruto Senpai, yang mana bikin Haruto deg-degan. Di sini juga kita dikasih tahu kalau Asli ini ternyata biseksual. Jadi dia suka cowok cewek ya. Dia dulu pernah pacaran sama Kasuka, yang di tengah ini rambut hitam. Seorang penulis legenda yang bahkan lebih hebat dari Nayu. Kasuka ini juga adalah orang yang bikin novel berjudul Imotosae Irebai, yang mana adalah novel yang paling disukai Itsuki, yang menginspirasi dia lah ya. Kasuka ini udah lama meninggal karena kanker di usia 31. Lanjut lagi, setelah sekian lama nggak ngumpul, akhirnya mereka berlima ngumpul di apartemen Itsuki dan main game seperti biasa pas malam Natal. Cuma di sini karena Itsuki dan Nayu udah jadian, jadi mereka mesra-mesraan di depan yang lain. Miyako pun nyuruh Nayu buat ngurangi mesra-mesraan di depan Doi,
karena Doi masih belum bisa move on dari Itsuki. Setelah permainan, yang lainnya pun pulang. Jadinya sekarang tinggal Itsuki dan Nayu yang ada di dalam kamar. Itsuki pergi ke kamar mandi buat nyegarin dirinya, sambil mikir kalau hari ini dia bakal jadi pria. Setelah keluar dari kamar mandi, suasananya pun jadi canggung, di mana Itsuki dan Nayu saling natap satu sama lain. Setelah hening sejenak, Nayu tiba-tiba teriak, Seikusu! Terus ngelepas semua pakaiannya. Dan yang pertama kali muncul di pikiran Itsuki adalah, oh ternyata di bawah sana juga silver. Mereka pun akhirnya ngewe di ranjang. Setelah mereka selesai ronde pertama, Nayu masih belum puas. Dan akhirnya mereka ngewe sampai pagi. Setelah itu, mereka pun pergi keluar buat kencan. Masuk ke volume 8, di sini ayah Itsuki ngeliat pengumuman adaptasi anime dari novelnya Itsuki. Ayahnya pun bilang ke Chihiro kalau sekarang mungkin adalah waktu yang tepat buat ngasih tahu ke Itsuki kalau Chihiro itu cewek. Kaiko, sang mangaka, sekarang pindah ke apartemen dekat perusahaannya. Nayu dan Miyako pun juga ikut pindah. Jadi sekarang mereka tinggal bareng ya, bertiga. Dan ternyata apartemen mereka ini dekat juga dengan apartemennya Itsuki. Nayu juga jadinya lebih sering nginap di tempatnya Itsuki karena dekat. Dan banyak adegan di mana Nayu nge-rap Itsuki. Ada juga adegan di mana Chihiro nemu vibratornya asli pas kerja part-time jadi asisten rumah tangga di rumahnya Asli. Cuma Asli alasannya bilang kalau itu adalah alat pijat. Masuk volume 9, lumayan banyak plot gede di sini. Yang pertama, Miyako kewalahan sejak tinggal bareng Nayu dan Kaiko. Di sini, Miyako yang ngurus semua pekerjaan rumah tangga, jadi babysitternya Nayu dan Kaiko, dan juga jadi model telanjang untuk mereka. Hubungan Asli dan Kaiju juga makin dekat. Di volume ini kita juga mulai diceritakan tentang Aoba. Jadi saat novel pertama Doi rilis ke publik, Doi dapat banyak review jelek atau review bintang 1 ya. Banyak yang bilang kalau novelnya itu ngejiplak novelnya Nayu. Setelah itu, Doi baca semua novel karangan Itsuki dan akhirnya jadi fans Itsuki. Di sini, Itsuki ngasih banyak saran ke Aoba dan Aoba mulai nganggap Itsuki itu sebagai sosok abang bagi Doi. Mulai manggil Itsuki dengan sebutan Oni-chan, yang mana bikin Chihiro kesal. Beberapa hari kemudian, Itsuki diminta buat ngejaga Nadeshiko, yaitu cucunya salah satu pemenang penghargaan tadi, namanya Kiso. Nadeshiko ini umurnya 9 tahun. Doi keturunan setengah Swedia dan seperempat Romania. Kita juga dikasih tahu kalau ternyata Nayu itu keturunan setengah Rusia. Jadi ini alasan kenapa rambut Nayu silver ya. Karena di banyak anime, keturunan Rusia itu digambarkan dengan rambut silver. Beberapa hari selanjutnya, Chihiro ketemu dengan Setsuna dan mereka saling kenalan. Chihiro baru sadar kalau Setsuna ini ternyata ilustratornya novel Itsuki. Chihiro pun mutusin buat nggak datang dulu ke apartemennya Itsuki selama beberapa waktu dengan alasan fokus belajar. Akhirnya Aoba yang sering datang ke apartemen Itsuki dan masakin makanan. Nayu yang dapat kabar kalau ada cewek lain yang masak di apartemennya Itsuki langsung datang ke apartemennya Itsuki. Mereka pun akhirnya kenalan dan malah jadi akrab. Sekarang kita lihat tentang kehidupan karakter lainnya. Yang pertama, si Chihiro. Doi mulai bingung tentang masa depannya, tentang apa yang mau Doi lakuin setelah lulus kuliah, dan mulai minta saran ke Haruto. Untuk Miyako, kehidupan Doi mulai berat. Gagal interview berkali-kali dan gak bisa nemuin passionnya di mana. Miyako akhirnya dapat masukan setelah ketemu dengan seorang penulis novel yang dulunya gagal berkali-kali. Miyako pun daftar lagi ke perusahaan penerbit yang lebih kecil. Dan pas ditanya kamu ingin jadi editor yang seperti apa, Miyako jawab, editor yang bisa menangis bersama dengan penulisnya. Dan Doi pun akhirnya lolos interview kerja. Lanjut lagi, Itsuki dapat kabar kalau ibu dia dan Chihiro itu hamil. Ini adik kandung pertamanya Itsuki ya, kalau kalian lupa. Chihiro itu adik tiri. Orang tua mereka nikah lagi. Anime Itsuki pun akhirnya tayang dan mereka nonton bareng episode satunya. Animenya ternyata nggak jelek-jelek amat. Itsuki pun nangis bahagia. Dan yang terakhir, di sini akhirnya Chihiro bilang ke semua orang kalau Doi adalah adik perempuan Itsuki yang sesungguhnya. Dan selesai sudah untuk cerita volume 9. Masuk ke volume 10. Di sini kita diceritakan awal ketemunya ayah Itsuki dan ibunya Chihiro. Sejak ibunya Itsuki meninggal, ayahnya jadi sering pergi ke bar. Ibunya Chihiro ini kerja di bar,
Tapi mereka belum terlalu dekat ya. Suatu hari, pas ayahnya pulang dari bar, dia pingsan karena mabuk. Pas bangun, ayah Itsuki ngeliat Chihiro kecil yang lagi buatin sarapan. Ayahnya ternyata diselamatin sama ibunya Chihiro. Namanya Natsume. Natsume cerita kalau kondisi dia mirip dengan ayahnya Itsuki, di mana suami Natsume ini meninggal karena kecelakaan dan hidup berdua doang dengan Chihiro. Sejak saat itu, ayahnya jadi lebih sering milih Natsume tiap ke bar. Cewek yang biasa dipilih sama ayah Itsuki marah karena kehilangan langganannya dan ngelaporin Natsume ke atasan mereka. Jadilah Natsume dipecat. Ayah Itsuki yang tahu kejadian ini pun langsung panik dan dengan cepat pergi ke rumah mereka, ngerasa bertanggung jawab. Dan pas sampai di sana, ayah Itsuki langsung ngajak Natsume buat nikah. Tapi beberapa hari kemudian, novel pertama Itsuki terbit dan ayahnya pun langsung panik pas ngebaca novelnya Itsuki. Takut terjadi apa-apa sama Chihiro kalau Itsuki tahu Chihiro itu cewek. Dan setelah diskusi, mereka mutusin buat ngebatalin nikah demi Chihiro. Tapi Chihiro yang pengen banget punya keluarga normal, ngusulin kalau doi bakal pura-pura jadi cowok, dan akhirnya mereka pun nikah. Balik ke masa sekarang, setelah Chihiro ngasih tahu kebenaran kalau doi itu cewek, Chihiro langsung panik karena nggak sadar ngomong gitu, dan akhirnya bilang kalau tadi itu cuma bercanda doang. Beberapa saat kemudian, datanglah Setsuna, yang pas ngeliat Chihiro langsung teriak kalau Chihiro itu adalah cewek yang selama ini dia kejar. Nggak ada jalan keluar lagi, Chihiro pun akhirnya ngaku kalau doi adalah seorang cewek. Asli yang pernah mandi bareng juga konfirmasi kalau Chihiro itu nggak punya titit. Di sini, Itsuki ngerasa senang karena selama ini dia punya adik cewek. Dan mereka pun bersulang ngerayain Itsuki yang punya adik cewek. Beberapa hari setelahnya, Nayu takut kalau posisi doi bakal digantiin sama Chihiro. Itsuki pun ngeyakinin Nayu dengan bilang kalau dia nggak punya nafsu sama adik perempuan 3D. Dan mereka pun akhirnya ciuman ala Prancis. Selanjutnya, ada hari ulang tahun Nayu yang ke-20, di mana akhirnya doi boleh minum alkohol. Dan nggak disangka, Nayu ternyata nggak mudah mabuk, mungkin karena gen Rusia dia ya. Novelnya Ui juga diceritakan bakal diberhentikan publikasinya karena nggak laku. Ui minta saran ke Haruto dan langsung semangat buat nyoba nulis lagi. Ui udah nggak malu sama muka aslinya yang tanpa make up dan pakai kacamata. Anime Itsuki itu ternyata banyak fansnya di Cina sama Taiwan. Itsuki dan Kaiko pun diundang buat event di sana. Mereka juga ada foto bareng dengan cosplayer anime Itsuki. Selanjutnya, ada Haruto yang jalan bareng Chihiro. Di sini agak canggung setelah tahu kalau Chihiro itu cewek. Chihiro juga sempat malu-malu pas mereka jalan. Setelah itu, saat Itsuki dan Nayu berduaan lagi, Nayu nanya ke Itsuki, kapan Itsuki mau ngelamar doi. Itsuki bilang kalau Nayu harus nunggu sedikit lebih lama lagi, karena Itsuki masih belum ngerasa layak untuk Nayu. Nah, di sini Itsuki mulai dapat banyak masalah. Itsuki mulai nggak bisa nulis novel lagi sejak tahu kalau Chihiro itu cewek. Bahkan volume selanjutnya untuk novel dia itu kena delay. Itsuki udah nggak ada passion lagi buat nulis cerita tentang adik perempuan. Karena ya sekarang dia udah punya ya, jadi nggak bisa fantasi lagi. Dia nggak bisa ngerasain perasaan romantis dan seksual terhadap karakter adik perempuan. Karena down, Itsuki pun ngebaca lagi semua novelnya yang udah dia tulis selama ini. Tanpa disangka, Itsuki malah ngerasa jijik dengan novelnya. Dan akhirnya sadar akan perasaan ayahnya pas ngebaca novelnya dulu. Sang editor, Toki, nyaranin Itsuki buat rehat dulu. Tapi Itsuki-nya nggak mau. Dan akhirnya nggak ada satu kata pun yang ditulis Itsuki. Volume 10 pun selesai. Segini dulu ya untuk video part 1 dari spoiler ending Imosae kali ini. Untuk part 2-nya, kita bakal bahas gimana nasib Itsuki yang nggak bisa nulis lagi, perasaan Chihiro ke Haruto, perkembangan hubungan antara Itsuki dan Nayu, serta masa depan yang menanti para karakter lainnya. Setelah ini, langsung aja lanjut untuk video part 2-nya. Sampai jumpa lagi di video part 2.